Ya, pemirsa, target perbaikan jalan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Jember ialah 1.000 km. Dari Oktober awal, Pak, data yang saya dapatkan baru 60 km nih, Pak. Ya, Sisanya masih ada 940 km lagi. Saya ingin tahu, Pak, titik-titik mana saja sih, Pak, yang menjadi prioritas perbaikan jalan ini, Pak? Gitu. Yang jelas titik-titiknya itu semua yang berlubang-lubang, banyak rusak semua menjadi prioritas, Mbak. Tapi di 31 kecamatan semua itu ada, kita perbaiki. Terutama daerah lokasi-lokasi yang memang itu tempat LHR-nya, namanya tuh lintas harian rata-rata angkutan, ya, kendaraan yang lewat di situ tinggi. Itu yang segera kita lakukan perbaikan. Daerah-daerah seperti di daerah Ambulu yang banyak kecelakaan di situ, itu menjadi prioritas utama. Tapi ini gini, kayaknya memilihnya repot juga sekarang ini. Karena semua lubang. Makanya sampai ada judul 1.000 lubang dan 31 kecamatan kami sentuh semua itu lubang-lubang. Dan kalau seandainya tahun ini kami tahun di multi-years tidak kami lakukan overlay itu perbaikan total secara keseluruhan. Kami lubang-lubang yang berbahaya sudah kami tutupin dulu. Nanti tahun depan kami lakukan overlay, Mbak. Overlay untuk pembangunan keseluruhan. Tapi untuk keselamatan dulu kami tutupin dulu, Mbak, yang lubang-lubang itu. Gitu. Berarti yang diprioritaskan memang yang berlubang dulu. Dulu. Yang penting ditutup dulu, gitu ya, Pak, ya? Ditutup dulu. Yang memang anggarannya nggak nyampe, kami lakukan penutupan lubang dulu. Ada beberapa titik yang kita lakukan seperti itu, dan untuk tahun depan bukan pakai multi-years, tapi anggaran tahun depan tetap masih ada pekerjaan jalan lagi. Sudah dianggarkan ya? Sudah dianggarkan lagi. Sekitar 500 sampai 600 km lagi. 500 sampai 600 km lagi. Nah, Pak Bupati, saya ingin tanya, sebenarnya yakin akan selesai seperti yang dikatakan pada Mei 2022, Pak? Insya Allah. Seberapa yakin, Bapak? Ya, harus 99,9%. Kenapa? Pekerjaan kelihatan mata. Gitu. Ya. Sekarang meskipun hujan, tergantung teman-teman sekarang. Pengaspalan harus lebih yang bagus adalah siang hari. Ya, tapi kalau memang posisi musim hujan, kita bisa pakai sistem. Itu ada teknologi sekarang. Tentunya ada cost yang ditambahkan lagi untuk aspal panas tadi, panasnya tidak boleh turun dari itu. Dengan kualitas yang sama ya, Pak, ya? Dengan kualitas yang sama. Alat kontrolnya sederhana, kapan rusaknya gitu aja. Alat kontrol sederhananya. Sederhana. Dan yang kontrol jalan itu semua orang. Tidak boleh pakai title engineer juga, tukang becak bisa kontrol. Jalannya rusak, laporkan ke kami akan perbaiki. Jadi saya sudah komit dengan teman-teman dinas Bina Marga bahwa kita akan selesaikan pembayaran itu kalau mereka menyelesaikan dengan baik sesuai dengan kualitas yang ada. Sesuai dengan kualitas. Kira-kira ada sanksi lain nggak, Pak, yang nantinya diberikan kepada rekanan yang tidak bekerja sesuai prosedur, Pak? Tentunya untuk tender next berikutnya kami akan menjadi perhatian serius itu. Karena di situ akan saya ungkapkan nanti kepada seluruh kontraktor yang ada. Apabila pekerjaannya kurang bagus, ya tahun depan Anda harus berpikir ulang. Berarti, Pak? Ya mungkin tidak mungkin coret ya gitu ya. Tapi ada satu warning di situ dan akan kita umumkan kepada masyarakat, ke teman-teman kontraktor yang lain, ya, bahwa Anda bekerjanya yang kemarin kurang bagus. Gitu, bisa begitu. Meskipun Anda sekarang perbaiki gitu, tapi kurang bagus. Nah, ini next jangan diulang lagi, akan kita umumkan nanti. Ya gitu, Pak. Saya begini, di Jember kami berharap teman-teman siapapun itu, ya, di bagian apapun itu, kalau kita ngomong jalan, ya teman-teman kontraktor, ya, harus ada punya rasa memiliki di sini, harus punya rasa tanggung jawab juga bahwa Jember ini seperti ini. Kita butuh uang dikit ini harus kita maksimalkan mutu yang bagus agar lebih lama lagi sehingga uang kita yang lain bisa dialokasikan di tempat pekerjaan yang lain. Dan ini bukan hanya profesional terhadap pekerjaannya saja, tapi punya rasa, oh ya, ini harus ada kehati-hatian, menyampaikan kepada tetangga kiri kanan pada saat pembangunan itu, hati-hati Bu, jangan sembarangan di sini ada truk lewat memberitahu, Pak, ada overload pekerjaan truknya, tolong jangan seperti ini. Itu rasa itu harus segera diluncurkan, ini harus ada di setiap teman-teman kontraktor kita. Gitu ya, Pak, ya. Nah, Pak, ini sangat menarik, Pak, 1.000 km di pemerintahan Bapak yang masih 7,5 bulan ya, Pak, ya. Di 7,5 bulan Bapak sudah menargetkan. Kira-kira ada target pencapaian apa lagi nih, Pak? Program kedua yang mesti dan harus diselesaikan. Kalau 1.000 km selesai di 20 Mei mendatang 2022, apa lagi nih, Pak, kira-kira? Gini, Mbak Vera, COVID itu benar-benar susah saya cari duit nih. Cari duit ini susah nih, Pemkap ini. Ya apa ini, teman-teman ini pada penduduk pada susah semua kan. COVID, terus pertanian juga kita jatuh, pertanian kita. Meskipun masih bergerak ya,
tapi petani-petani kita belum senang bener lah sekarang ini. Padahal kekuatan Jember adalah pertanian. Terus di sisi lain Mbak Wela, saya ngelihat laut. Laut kita sampai sekarang ini belum diapa-apakan. Kita punya 80 km laut dari Merubetiri sampai di ujung sana, di Paseban sampai ujung Paseban Gumumas sana, itu belum diapa-apakan. Dan saya akan melakukan satu terobosan untuk mengambil hasil laut untuk masyarakat Jember. Dan pas juga nih, Jember ini tempatnya nomor 1 stunting. Ya aduh, nggak bagus nih. Tapi kita harus selesaikan. Inilah kita syukuri nih. Di Jember ini tempatnya stunting, angka kematian ibu tinggi, angka kematian AKB, angka kematian bayi tinggi. Ini 3 serangkai. Ini pertama persoalannya ini kalau kita ada, kenapa hasil laut? Ikan itu adalah zat besi. Kalau ini dikonsumsi dengan baik, ini ikut andil yang cukup tinggi, gitu. Makanya hasil laut itu di samping untuk mengurangi kemiskinan kita yang ada di Jember ini, juga hasil laut ini untuk persoalan 3 persoalan ini, Mbak. Makanya laut sekarang ini kami sudah mengirim surat ke BPN, Badan Pertanahan, untuk menguasai seluruh pantai yang ada. Yang selama ini bukan kita yang miliki, itu tanah negara. Kami sudah membuat surat ke BPN untuk meng-HPL-kan hak pemanfaatan lahan pantai pesisir. Dan di situ kami masukkan dalam RT/RW kita, rencana tata ruang kita, untuk per segmen-segmen kami gunakan bermacam-macam nanti. Bukan diambil pasirnya, bukan. Tapi kami akan melakukan tambak-tambak, ada tambak ikan udang kita, udang faname, kita ajak kerjasama seluruh investor ini dengan kita ikut serta, Pemkab ikut serta di situ. Di samping kita bisa ngambil lautnya, kami juga dapat PAD-nya. Ragam program yang baru saja Bapak sampaikan ini pada intinya adalah untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian ya Pak ya. Dan peningkatan perekonomian seperti yang sudah saya jelaskan tadi erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Betul. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember ya Pak ya. Betul. Sekali lagi Pak Endi, saya ingin dong sebagai penutup harapan Bapak nih Pak, apa ke depannya? Saya ke depan ini yang jelas secara pribadi saya sendiri, saya ingin lebih bermanfaat kepada orang banyak ya. Yang kedua, saya masih belum percaya bahwa Jember termiskin nomor 2 di Jawa Timur. Itu adalah tugas saya dan tugas kita semuanya. Mari kita selesaikan bersama-sama. Saya akan datangi masyarakat Jember tahun 2022, saya akan mulai turun gunung. Kalau di tahun 2021 saya memperbaiki birokrasi dan sistem tata usaha pemerintahan. Tapi tahun 2022 saya akan turun ke masyarakat. Saya akan periksa sendiri teman-teman saudara kita yang masih belum beruntung. Untuk mereka jangan tidak beruntung lagi, harus beruntung. Harus beruntung lagi, kesejahteraan harus merata ya Pak ya. Pak Endi, terima kasih atas waktunya Pak. Waktu kita sudah habis Pak, 30 menit terbatas, sayang sekali. Padahal masih banyak nih Pak sebenarnya yang ingin saya kulik. Ya, masih ada waktu, kami undang kembali, monggo saya diundang siap datang. Waduh, siap. Terima kasih ya Pak Endi atas kesediaannya untuk hadir di talk show bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan talk show bersama Bupati Jember. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.